Pelajaran yang ke-15 tentang bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus. Kadang kita berpikir bahwa kan banyak firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita lahir baru dengan mulut mengaku hati percaya, roh kita itu telah menjadi satu dengan roh Kristus. Benar ya? Bahkan di Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa kita tuh dimateraikan dengan Roh Kudus di dalam kita. Itu tidak berbicara tentang baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu. Itu berbicara tentang roh kita yang dihidupkan kembali menjadi manunggal satu dengan Roh Kristus. Di mana ketika Allah Bapa melihat kita, dia nggak melihat kita lagi secara jasmani. Dia melihat Kristus yang ada di dalam kita. Jadi ayat ini tidak berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Selalu orang bilang kan, Roh Kudus sudah ada di dalam saya. Benar. Kita dimateraikan dengan Roh Kudus, kita menjadi satu roh dengan Dia, tapi tidak kuasanya. Identitas kita yang baru di dalam Dia. Ayat itu berbicara tentang identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Coba kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, karunia Roh Kudus hanya akan diberikan kepada orang yang sudah lahir baru, sudah terima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Baptisan Roh Kudus nggak bisa diberikan kepada orang yang belum lahir baru, belum di dalam Tuhan. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang sudah lahir baru, yang sudah mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Apa itu baptisan Roh Kudus? Tadi sekilas saya jelaskan bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan ke dalam aliran supranatural Allah. Yesus membaptis kita ke dalam Roh Kudus. Yesus memberikan kuasa supranaturalnya kepada kita melalui Roh Kudus. Makanya tadi coba kita buka kembali di bentar. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu yang sebenarnya ada gunanya bagimu jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penolong, saya suka baca dari Amplified ya, dia katakan begini, penolong dalam kurung, penghibur, pembela, perantara, penasihat, penguat, siaga, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengirimkan dia, Roh Kudus kepadamu untuk berada dalam persekutuan yang erat denganmu. Jadi saat ini ketika kita rindu, kita mau, kita minta. Makanya di Lukas 13 ayat 11 atau Lukas 11 ayat 13 nanti coba Bapak Ibu buka, dikatakan begini, bapakmu yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik jika anaknya meminta roti. Apalagi bapakmu di surga, dia akan memberikan kamu Roh Kudus apabila kamu meminta kepadanya. Minta. Kita harus meminta. Tuhan, aku mau Roh Kudus saat ini di dalam kehidupanku. Alirkan kuasa supranaturalmu itu melalui kehidupanku, Bapak. Aku siap menjadi ambasadormu. Aku siap menjadi rekan kerjamu, sejawatmu di bumi ini. Tuhan menjadikan kita rekan kerjanya, Bapak Ibu. Untuk kita bisa memanifestasikan dirinya. Sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Kristus ada di dalam kita. Ketika kita berbicara ada kata-kata hikmat, ada kata-kata berkat yang keluar dari mulut kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu tidak dengan kekuatan kita sendiri. Dengan aliran kuasa supranatural Allah yang ada di dalam kita. Makanya Yohanes katakan dari dalam kita akan mengalir aliran-aliran ilahi. Aliran-aliran kuasa ilahi itu mengalir dari dalam kita. Ketika kita sudah menerima baptisan Roh Kudus. Ya, jadi minta. Hal yang pertama kita harus punya kerinduan. Untuk mengalami tadi waktu di mobil cerita sama istrinya Pak Handi. Saya bilang dulu, ketika saya rindu setiap hari lagu yang saya nyanyikan adalah more love, more power, more of you in my life.
Setiap hari pagi, siang, sore, malam lagu itu yang saya putar, yang saya dengar. Tuhan melihat hati kita, kalau kita rindu, Dia akan mengenyangkan kita Bapak Ibu. Harus ada kerinduan dari dalam hati kita untuk mengalami Dia lebih lagi dan memanifestasikan Dia lebih lagi melalui kehidupan kita. Tuhan mau melakukan itu melalui kita. Kita ini yang hadir di dalam ruangan ini Bapak Ibu, Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu masing-masing. Punya tujuan, jangan katakan aku hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pun bisa menjadi berkat di dalam keluarganya. Bahkan teman-teman, mungkin teman-teman bergosipnya, dia bisa jadi berkat di situ. Jangan menganggap remeh diri kita. Kalau kita udah di dalam Tuhan, Tuhan bisa memberdayakan kita untuk menjadi sesuatu Bapak Ibu. Kita nggak diciptakan jadi sampah. Ya, keberadaan kita dimanapun pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Oke, kembali lagi ke materi yang tadi ya. Di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dikatakan, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi saat ini roh itu telah datang Bapak Ibu. Roh itu telah ada. Dia siap untuk mengalirkan aliran-aliran kuasa supranatural itu melalui kehidupan kita. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi saksi, seperti tadi yang saya katakan, itu bukan karena kekuatan kita. Ketika saya sudah menerima baptisan Roh Kudus, setiap kali saya melihat orang yang ada dalam hati saya mau langsung memberkati orang itu, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup bagi orang itu. Saya ingin apa yang saya rasakan itu dirasakan juga oleh orang yang saya jumpai, oleh teman-teman saya sekeliling saya. Saya tahu itu kerinduan Tuhan, teman-teman, itu bukan kerinduan kita. Kerinduan Tuhan supaya semakin banyak orang mengenal Dia, mengalami Dia di dalam kehidupan mereka. Itu kerinduan Tuhan. Kalau kerinduan itu Tuhan taruh dalam hati kita, jangan tahan, bergerak. Katakan, yes Tuhan, aku siap. Nyatakan dirimu melalui hidupku saat ini. Sehingga ketika aku berkata-kata, orang itu dimerdekakan, dimenangkan, disembuhkan, dilepaskan. Melalui perkataan kita. Ya. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus tidak akan bekerja tanpa firman Tuhan. Kadang saya sering dengar, nggak apa-apalah mengalir aja di dalam Roh Kudus. Benar, Roh Kudus itu selalu ingin mengalir. Tetapi kalau tanpa firman, dia nggak mungkin mengalirkan tentang detik.com, ya Kompas atau apa. Nggak mungkin ya. Dia nggak mungkin mengalirkan tentang drama Korea atau apapun yang kita tonton. Enggak. Dia mengalir melalui setiap kebenaran firman-Nya. Makanya penting sekali kita mengisi pikiran kita itu dengan firman Tuhan setiap hari. Perbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Jadi ketika kita menghadapi apapun, Dia siap untuk mengalirkan kuasanya itu melalui kebenarannya, melalui perkataannya. Jadi Roh Kudus gak mungkin bergerak tanpa firman, ya. Jadi kita harus memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan setiap hari. Baca satu hari satu ayat. Gak apa-apa. Isi aja. Gak mengerti gak apa-apa. Saya dulu waktu baca perjanjian lama ngantuk-ngantuk. Paksa diri untuk tetap baca. Tapi sekarang cinta baca perjanjian lama. Kenapa? Saya mencari Yesus di perjanjian lama. Ada Kristus di perjanjian lama. Yesus sudah ada sejak dulu. Bukan di perjanjian baru aja. Cari Kristus di perjanjian lama, ada Dia di mana-mana. Di setiap kitab di perjanjian lama ada Yesus. Jadi udah nggak ngantuk lagi ketika baca bilangan ya. Oke.
Lalu bagaimana caranya kita menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama adalah dengan kita mendengarkan firman-Nya seperti Bapak Ibu saat ini. Ketika kita mendengarkan firman-Nya, hati kita berkobar-kobar di dalamnya, dan kita meminta, Dia akan memberikannya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 44-46 dikatakan begini, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Melalui firman Tuhan, dengan kita mendengar firman Tuhan, hati kita dilembutkan, kita membuka hati kita nggak mengeraskan hati kita meminta, kita akan menerima. Hal yang kedua adalah dengan mengakui keberadaan roh itu di dalam kehidupan kita. Kita harus akui Dia, Roh Kudus itu sudah menjadi satu dengan roh kita. Ketika kita akui Dia bahwa yes, aku sudah punya Roh Kudus di dalam saya. Roh saya telah menjadi satu dengan Dia. Ketika saya meminta aliran kuasanya, saat ini saya akan menjadi sesuatu. Kita akui Tuhan Yesus, ketika Dia akui tentang keberadaan roh itu di dalam Dia, setelah itu apa yang terjadi? Setelah Dia keluar, Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Coba kita buka di Lukas 4 ayat 18-21, dikatakan begini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu mata semua orang yang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari ini genaplah nas ini ketika Bapak Ibu mendengarnya. Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu akan memberikan satu kuasa yang luar biasa ketika Bapak Ibu mengakui keberadaannya di dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini. Jadi kita harus akui Bapak Ibu, akui setiap hal baik yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Dan hal baik yang telah disediakan itu salah satunya adalah Roh Kudus. Akui. Jadikan Dia satu-satunya orang yang akan menuntun, mengajar, membimbing, menghibur, menolong. Banyak sekali Bapak Ibu peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Akui keberadaannya. Aktifkan Dia di dalam kehidupan kita. Pilihan ada di kita Bapak Ibu. Tuhan udah memberikan semuanya. Kita punya kehendak bebas mau mengaktifkan Dia, mau mengandalkan Dia, atau kita tetap menggunakan logika-logika kita, akal budi kita untuk kita menyembah Tuhan. Allah adalah roh. Apabila kita menyembah Dia, menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga adalah dengan kita meminta dan berdoa. Nah, itu tadi yang saya katakan di Lukas 11 ya. Ayat 9-10, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu dibukakan baginya. Minta Bapak Ibu. Katakan, Tuhan, aku mau Roh Kudus saat ini. Baptislah aku di dalam Roh Kudus. Baptislah aku dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu, dengan kekuatan supranaturalmu. Minta, ngomong. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 31 katakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya pernah membaptis anak umur 9 tahun.
dia minta untuk dibaptis, menerima baptisan Roh Kudus. Ketika saya berdoa untuk dia menerima baptisan Roh Kudus, dia nggak langsung bisa berbahasa roh pada saat itu, tapi dia minta, anak kecil, karena dia melihat kakek neneknya, mamanya sama adik mamanya minta untuk dibaptis Roh Kudus, dan dia juga ikut. Saya percaya itu bukan karena dia mau ikut-ikutan, tapi Roh Kudus bekerja di dalam diri anak ini gitu. Nah, setelah saya doain, setelah berapa hari, di saat dia berdoa sendiri, bahasa itu keluar. Ketika dia berdoa. Nah, pada saat saya dulu DI-nya itu setiap Senin. Jadi pada saat hari Senin, mungkin hari Sabtu, dia keluar bahasa rohnya. Di hari Senin dia bilang, dia pagi pas masuk dia langsung kesaksian. Tante, saya mau kesaksian. Oh ya, apa itu? Saya tuh, kan orang timur ya. Saya tuh saat saya berdoa, tiba-tiba itu saya bisa berbicara bahasa arwah katanya, bukan bahasa roh. Mulut saya nggak bisa berhenti, itu keluar terus lidah mulut saya nggak bisa saya tutupi. Tapi setelah itu saya bisa berhenti lagi katanya. Saya bilang, oh puji Tuhan, berarti kamu udah bisa berbahasa roh. Kamu udah memiliki Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Jadikan dia sebagai temanmu. Di sekolah, dimanapun. Anak kecil. Kenapa anak kecil tuh gampang sekali menerima? Karena itulah hati mereka. Mereka tuh nggak punya kecurigaan ataupun apapun. Percaya saja. Makanya cepat dia menerimanya. Kenapa orang dewasa susah? Terlalu banyak di dalam kepalanya ini untuk diolah. Ya. Jadi berurusan dengan Tuhan, taklukkan logika kita itu ke dalam pikiran Kristus. Karena kalau kita masih pakai logika kita nggak akan bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita alami tapi setengah-setengah. Hari ini ya, besok tidak. Jadi kayak yoyo ya, naik turun gitu. Oke, yang terakhir adalah dengan tumpang tangan. Di Kisah Para Rasul 8 ayat 14-17 katakan ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Nggak apa-apa, Bapak Ibu datangi aja kakak rohanimu atau hamba Tuhan di gerejamu, siapapun yang semua orang percaya bisa. Karena bukan kita yang membaptismu ke dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus yang memakai orang itu untuk membaptis Anda ke dalam Roh Kudus. Siapapun bisa mendoakan teman di sampingnya. Nggak perlu tunggu pendeta dulu untuk mendoakan kalian untuk menerima baptisan Roh Kudus. Orang percaya yang udah mengerti kebenaran, dia bisa tumpang tangan atas temannya untuk menerima baptisan Roh Kudus. Siapapun. Di Kisah Para Rasul 19 ayat 6 katakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah itu ya. Jadi untuk menerima baptisan Roh Kudus yang pertama tadi adalah kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Tenggelamkan diri kita di dalam firman Tuhan. Ketika firman itu menjadi rema, itu akan menjadi suatu kehidupan yang memerdekakan di dalam kita. Dan ketika kita meminta, terjadi. Yang kedua adalah dengan mengakui keberadaan roh itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, meminta dan berdoa. Dan yang keempat adalah dengan melalui tumpang tangan.